Oke, hari ini kami akan mewawancarai salah satu Dunlop rider. Iya. Dia bukan lu? Kami dulu. Atau dari, oke. Bentar. Boleh perkenalan dulu mungkin dari dari Kak Deren ada format gak? Request format atau dari kami? Nama, NIM, daerah asal. Apa satu lagi? Yang nggak biasa deh apa? Ini standar nih, template gua. Apa? Template gua mau nggak? Apa? Toilet paling enak di TB apa? Ya, Itu template gua. boleh. Emang mereka udah tahu. Emang kalian udah sering ke toilet selama berapa bulan terakhir ini? Hah? Nah ya udah dari Anomali apa yang pernah kalian temuin? Nah, boleh. Anomali. Anomali. Ya mungkin dari Ini deh apa? Udah keunikan kalian aja masing-masing dah udah. Sebutin keunikan masing-masing dah. Yaudah dari aku dulu, perkenalkan aku Marwa Kania Sheila, biasa dipanggil Marwa, Athena 013. Terus keunikannya nggak unik banget sih, tapi kalau minum kopi sebanyak apapun tetap bisa tidur. Asal dari mana asal? Oh, asal Jakarta Selatan. Banyak juga yang dari Jakarta. Banyak. Ya udah, oke, nama aku Haleda Sarasabita Dani, biasa dipanggil Haleda. Haleda. Oh, Haleda. Oke. Athena. Nyebut nama Haleda. Athena 015. Asalnya dari Cibubur. Kalau keunikan apa ya? Nggak ada kayaknya. Ada, gue tau keunikan lu. Apa? Muka lu mirip ada angkatan gua, tapi cowok. Siapa? Siapa? Ada, nanti lu cari lah di papan angkatan. Ada mirip banget. Halo, aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Johanna, Athena 002, asalnya dari Bandung. Terus keunikannya lidahnya bisa sampai hidung. Lidahnya bisa sampai hidung. Coba dong. Enggak sih Gak kalau itu. percaya nih. Kalau itu enggak sih. Udah pernah lihat ya sih? Pernah. Oh, yang lain udah pernah lihat. Percaya. Coba. Ya. Oke. Halo Kak, nama aku Syafi Nail Aziz, biasa dipanggil Syafi, Athena 030. Keunikan alergi coklat. Oke. Asal daerah dari Medan. Alergi ya, bukan nggak suka ya. Alergi. Terus jadi kalau makan coklat apa? Masih bisa tapi kayak nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan bengkak. Iya. Kasihan. Oke, udah mungkin dari Kak Deren boleh perkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, NIM, jabatan di KMPN, staf apa saat ini, sama tadi keunikan. Oke. Nama Deren Rafael, dipanggilnya Deren, Artemis 45. Jabatan gue di KMPN sekarang anggota DPA. Asal gue dari Bandung. Terus keunikan gue apa ya? Dejahim gue Nando. Oh, bagus. Unik kan? Ya, unik banget. Malah yang lain kan nggak ada yang Dejahim Nando. Oke, sebelumnya mungkin aku mau tanya aja, kan tadi jabatannya anggota DPA, tapi sebelum itu magangnya di mana? Sama experience di KMPN, kira-kira di organisasinya apa? Oke, jadi magang dulu gua nggak magang. Karena waktu itu timeline magang itu bersamaan sama panitia AIS. Makanya gua waktu itu milih jadi panitia AIS aja lah daripada magang gitu. Karena menurut gua kayak lebih keren aja gitu kan, kayak panitia AIS nih. Judulnya kan keren ya, Aerospace Innovation Summit ya. Jadi ya udah, akhirnya gue jadi panitia AIS dan gua nggak magang. Tapi downside-nya adalah gue jadi nggak terlalu familiar dengan BPP KMPN ini. Dalamnya gimana, kerjaannya ngapain aja tuh gue nggak terlalu familiar lah. Karena kan nggak pernah terjun langsung kan. Makanya begitu kemarin ada open staff buat angkatan gue akhirnya milih jadi anggota DPA karena gue di BPP ini nggak pernah megang kan. Oke, ya udahlah, cobain aja jadi anggota DPA. Kata teman gue rame dan kerjanya nggak terlalu berat, ya udah juga cobain aja. Tapi berat gak sejauh ini? Sejauh ini karena belum ada
kerjaan di timeline gue jadi belum terlalu berat sih. Paling kayak sidang rapat. Kan ketuanya juga lagi entah ada di mana tuh. Makanya belum ada yang terlalu kerjaan gimana lah. Jadi semua nunggu perintah ketua juga. Mungkin ini kayak basic banget, tapi kenapa pilih nama Rider buat ngedownload? Milih nama Yang lain dong. Kan kita belum tahu ya. Iya. Gue milih nama Rider karena awalnya gue pengen nama yang lain, tapi ada seorang bapak-bapak maksa pengen pakai suatu nama, pengen pakai nama Blackjack. Dia nyari-nyari temanya Blackjack, ada lah temanya Bomber ternyata. Ya udah, jadi semuanya harus ngikut Bomber karena bapak-bapak nggak bisa dilawan gitu. Terpaksa. Kalau aku mau nanya, kalau kakak sendiri, Mas sendiri tuh kenapa mau kontribusi lebih di KMPN? Maksudnya kayak nggak cuma sekedar jadi anggota biasa, maksudnya kayak cuma berhimpun aja gitu. Apakah emang dari awal mau aktif atau apakah ada kayak turning point-nya? Oke, jadi turning point sih enggak ya, karena dari awal tuh gue udah udah kebayang gitu kalau misalnya gua nggak ngejabat atau teman-teman gua nggak ngejabat, siapa yang pengen ngejabat lagi gitu kan. Masa KMPN nanti nggak ada staffnya, cuma kadif, kabit sama kahim doang, kan nggak mungkin ya. Makanya kalau misalnya kepikiran buat nge-staff sih harusnya udah ada dari awal ya, karena KMPN itu kalau misalnya nggak digerakin sama orang-orangnya sama siapa lagi ya kan. Dan orang-orangnya kalau bukan Artemis siapa lagi, dan Artemis kalau bukan gua siapa lagi gitu, maksud gua gitu. Jadi kalau misalnya mikirnya ada orang lain, KMPN tuh orangnya nggak sebaik itu. Jadi masanya nggak sebaik itu, nggak nyampe satu angkatan, nggak nyampe ratusan ya. Makanya mau nggak mau kita harus aktif gitu, sadar diri buat aktif gitu. Kak Deren sendiri sebelumnya pernah jadi panitia lapangan gitu nggak Kak? Sebelum jadi ngedanlap. Terus kenapa tiba-tiba jadi ngedanlap gitu loh? Apa motivasinya? Terus kayak apa aja kayak yang harus dipelajari untuk jadi danlap gitu? Kalau misalnya motivasinya adalah karena gue penasaran. Jadi danlap tuh gimana sih rasanya? Makanya gue jadi danlap akhirnya. Terus selain itu gue pengen nyobain pengalaman baru karena gue belum pernah panitia lapangan. Makanya menurut gue ya udah nanggung sekaliannya cobain jadi danlap aja sekalian lah di KMPN gitu kan. Mumpung di lingkungan KMPN juga, yang berarti gue masih gue bisa berguna di himpunan gue sendiri tuh, menurut gue itu lumayan oke sih. Jadi ya udah gue jadi danlap aja gitu. Ini juga mungkin pertanyaan basic, tapi apa yang disuka dan nggak disuka dari KMPN? Dari KMPN. Oke, jadi yang disuka dari KMPN adalah bentuknya. Bentuknya KMPN itu kan keluarga. Kalau himpunan lain kan himpunan atau ikatan gitu kan. Menurut gue yang gue paling suka dari KMPN itu karena bentuknya keluarga. Jadi bisa dibilang gap antara anggotanya tuh nggak ada. Jadi antara yang gue rasain ya dulu ya, antara gue sama Kating tuh bisa cepet akrab lah. Sedangkan kalau kayak di himpunan lain gitu kan, kayak antara gap antara angkatan tuh masih ada gitu, susah dihilangin. Sedangkan kalau di KMPN tuh, kalau yang gue rasain ya, angkatan gue sama angkatan atas ya udah bonding aja gitu. Karena kita kan juga jumlah masa perangkatannya kan nggak terlalu banyak, makanya mau nggak mau harus bonding perangkatan. Nah, terus kalau misalnya yang nggak disukain dari KMPN adalah menghormati pihak lain di luar KMPN. Oh, oke, kenapa? Jadi jadi nggak bisa kan kalau misalnya lu lihat dari sebelah gitu kan, mereka kan tengil banget. Menurut gue itu asik ya, itu rame. Tapi sadar diri juga sih kalau ngajak ribut, terus kita kan pasti jumlah masanya kalah ya. Jadi ngapain juga ngajak ribut sih sebenarnya gitu juga. Cuma maksudnya jadi kayak lebih ke KMPN nggak tengil gitu. Himpunan baik-baik lah gitu.
aja deh. Bogor. Enggak juga. Kan kita keluarga. Itu stereotype itu loh. Habis beli makan pokoknya kalau Oke kan tadi Master bilang baru kayak pertama kali ada di lapangan dan langsung ngedanlap. Waktu habis ngedanlap tuh kayak ada rasa apa ya, kayak bersalah atau kayak rasa menyesal nggak? Pernah ngomong sesuatu yang mungkin salah di depan masa Athena, cuman karena harus jaga impresi gak bisa minta maaf gitu di depan mereka. Contohnya apa tuh? Contohnya Oke, jadi ngerasa bersalah sih enggak ya, karena itu kan emang tugas gua ya. Kalau misalnya gua yang nggak marah-marah justru aneh dan lap tapi kayak gitu. Jadi menurut gua rasa bersalah sih enggak, cuma paling kayak apa ya? Kayak masih ada ruang evaluasi aja sih setiap beres ini kan, kayak oh harusnya tadi gua nggak nyebut kata-kata ini nih, harusnya tadi gua nyebutnya kata-kata ini. Harusnya tadi gua tensionnya nggak perlu setinggi ini nih. Harusnya tadi flow-nya bisa lebih disesuaikan lagi gitu. Atau mungkin harusnya tadi pemilihan diksi atau pemilihan apa ya, cara pengalihan topik dari satu topik ke topik lain tuh harusnya bridging-nya lebih halus, tapi gue kayak gini gitu aja sih. Kita lihat 11. Kalau aku pertanyaan keduanya adalah, kan tadi kakak bilang kalau misalnya yang paling disukain dari KMPN tuh rasa keluargaannya. Nah aku mau nanya, sebelumnya tuh kami kan udah wawancara ke beberapa banyak orang kan. Nah itu mereka tuh yang rada jadi mungkin hal yang masih bisa dikembangin dari KMPN itu kemahasiswaan yang profesionalnya. Karena kekeluargaannya jadi kadang suka nggak enakan. Kalau menurut kakak sendiri gimana caranya? Ya jadi karena kayak mau negur seseorang tuh jadi kayak gitu kan. Nah jadi kalau dari kakak sendiri gimana caranya tetap bisa maintain kekeluargaannya tapi bisa ya tetap profesional? Mungkin kalau misalnya profesionalnya karena teguran dari orang lain, solusinya adalah profesionalnya muncul dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri dong, bener nggak? Jadi biar nggak ditegur ya jangan melakukan sesuatu yang harus ditegur. Jadi menurut gue cara buat agar dua itu bisa beriringan adalah meningkatkan kesadaran diri aja sih, bahwa oh gue tuh ada hak dan tanggung jawabnya loh, gue ada kewajibannya juga. Jadi ada hak ada sesuatu yang nggak bisa gue lakuin, ada sesuatu yang harus gue lakuin gitu, ada sesuatu yang bisa gue dapetin dengan melakukan hak dan kewajiban itu. Jadi tanpa perlu adanya orang lain itu bisa jadi profesional diri sendiri gitu, ngerti nggak? Oi, sobat dalapku. Sebenarnya penasaran aja sih Kak, waktu lantik Angsus kemarin kenapa milih Hafiz jadi sobat danlap ya? Emang kenapa tuh? Gak apa sih, lucu aja Hafiz gitu loh. Emang kenapa? Ya kenapa pilih aja? Iya, Hafiz tuh kayak paling. Kenapa pilih tuh karena jadi sebenarnya aku nggak tahu ya boleh nge-spill atau nggak. Jadi sebenarnya sobat danlap tuh dipilih sesuai data. Jadi kita kan ada data penilaian kan dari kalian, dari yang paling sering interupsi, dari yang paling sering ngejawab, dari yang tugas-tugasnya bagus segala macam. Nah itu kebetulan Hafiz itu top 4-nya berarti. Kan danlap ada 4, berarti Hafiz itu termasuk top 4-nya, makanya jadi sobat danlap. Kenapa lo nggak expect Hafiz jadi top 4 gitu? Iya. Oke. Ada mau nanya lagi? ini aja harapan buat generasi KMPN yang baru Athena. Oke, harapan buat Athena kayak tadi apa ya, sesuai yang tadi. Huga! Siapa dong? Kenalan dong. Kenalin. Saya bukan sih. Apaan sih? Apa sih anjing? Saya sumpah. Marwa. Siapa nama lu, kenalin nih? Hugo. Oh. Angkatan. Pos dulu. Berapa? Johana. Johana. Tanya angkatan berapa dong? Angkatan berapa gitu aja dong. Coba angkatan berapa? Takut menyinggung. Aku takut nih. 14. Bener. Bukan anjing. Ya terus kenapa gua? Angkatan 21 tuh.
Nah, 14. Jadi pesan buat kalian itu ngelanjutin yang tadi bahwa gue berharap kalian bisa maintain semangat kalian agar tetap konstan dari awal sampai akhir. Jadi nggak perlu ada lonjakan semangat yang terlalu melonjak banget, tapi abis itu ya loyo. Mending di maintain dari awal sampai akhir, tapi konstan terus sampai kalian jadi anggota luar biasa gitu ya. Teman? Dari kami cukup. Terima kasih, Bang. Ya, foto-foto.